kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kembali lagi kita disapa oleh renungan harian kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, serta dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Selasa 5 Maret 2024, diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, Allah yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang penuh dengan kesetiaannya. Allah yang menyertai bangsa Israel adalah Allah yang juga menyertai kehidupan kita hari ini. Allah yang memberkati Abraham juga adalah Allah yang memberkati kita hari ini. Untuk itu juga kita perlu kesetiaan di dalam komitmen, di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan pernah patah semangat, jangan pernah kendor semangat kita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi mari senantiasa kobarkanlah senantiasa bahwa hidup kita di dalam Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kesetiaannya. Dia berjanji akan senantiasa memberkati setiap kita. Dan juga Allah berjanji menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita, di mana senantiasa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menopang hidup kita. Dikala kita susah, sedih, Tuhan datang menghampiri kita, menggendong kita, dan juga memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada kita. Untuk itu jangan pernah tinggalkan Tuhanmu, karena Tuhan penuh dengan kesetiaannya, di mana kita juga benar-benar setia di hadapan Tuhan, komitmen di dalam Tuhan. Jangan pernah tergoda dengan rayuan apapun yang merayu kita untuk meninggalkan Tuhan, ya. Tapi senantiasa di jalan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang ini, ya. Yang berubah adalah hati manusia yang terkadang memuji Tuhan, terkadang lagi timbul tenggelam keimanannya di dalam Tuhan karena tidak komitmen di dalam hidupnya. Itu jangan pernah hidup di dalam kegelapan, tapi mari senantiasalah kita hidup di dalam Tuhan. Kita tahu di sini Paulus berdoa bagi jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka setia komitmen di dalam Tuhan.
Dan ketika nantinya kelak Tuhan menemui mereka, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Demikian halnya dengan kita, supaya kita jangan bercacat di hadapan Tuhan. Artinya, jangan pernah hidup di dalam kejahatan lagi. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada kita, penuh dengan kemuliaan, Allah yang penuh dengan kesetiaan. Itu juga yang kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah mau diombang-ambingkan keimanannya ya, tapi tetap teguh hanya di dalam Tuhan. Senantiasalah memujinya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari dalam setiap kehidupan kita ini kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Setu di jalan Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan hanya asal-asalan saja kita mengatakan mengikut Tuhan, tetapi tidak ada perbuatan yang baik di dalam hidup kita. Itu senantiasalah komitmen di dalam hidupmu mengikut Tuhan. Setialah sampai selama-lamanya di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, yang menimpa kita, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya. Itu Allah yang setia, kita juga harus setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kali Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan Allah yang penuh dengan kesetiaan. Tuhan memberkati kami dan juga memberikan yang terbaik bagi kami. Itu Tuhan, kami melihat betapa agung Tuhan yang memberikan kedamaian kesejahteraan kepada kami, memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya, yang takut akan Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ini. Itu Tuhan, biarlah kami setuju di jalan Tuhan dan juga jadi anak-anak yang senantiasa di dalam Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menopang kami dan juga memberikan kehidupan kekal bagi kami, karena kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang menimpa kami, baik suka maupun duka, Tuhan yang senantiasa menopang kami, yang memberikan yang terbaik bagi kami. Jangan biarkan kami khawatir bimbang di dalam kehidupan kami ini, tapi Tuhanlah yang senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Itu Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa di jalan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.